Ya, saya setuju tadi bahwa energi itu akan berakhir. Yang nggak berakhir energinya Pak Dahlan Iskan untuk mencari energi baru tuh. Itu yang nggak Keren, akan keren. berakhir. Oke, seluruh keterangan tadi, Mardani, Pak Dahlan, terus Andy, saya mau coba tempatkan itu di dalam filosofi konstitusi itu. BUMN itu di dalam desain konstitusi adalah nutrisi bagi rakyat. Jadi itu filosofinya itu. Badan usaha milik negara adalah sumber nutrisi rakyat untuk kemakmuran, keadilan, dan seterusnya. Jadi kita bayangkan sekarang sumber nutrisi itu kan dia mestinya masuk dari mulut tuh. Masuk ke mulut rakyat. Lalu keluar setelah metabolisme lewat anus. Udah. Yang terjadi adalah nutrisi rakyat ini, BUMN ini sebagai nutrisi rakyat, baru sampai di mulut, baru mulai digiling oleh Graham, dia udah dirampas oleh oligarki. Karena politik dari awal menjanjikan itu pada oligarki yang sudah investasi sebetulnya. Nah sekarang sisa dari nutrisi itu tiba di lambung. Belum sempat dicerna, udah dirampas oleh partai politik. Terus nutrisi ini sampai ke usus besar, yang sebetulnya udah ampas, itu dirampas oleh yang disebut relawan. Jadi dari awal sebetulnya nggak mungkin BUMN ini berubah menjadi sumber pencernaan rakyat kalau kekuasaan masih dioperasikan berdasarkan pesanan oligarki. Itu faktanya tuh. Bahkan udah sampai di anus pun masih dihadang itu, diambil sisa pencernaan itu. Jadi terlihat sekali bahwa tidak mungkin kita membayangkan bahwa BUMN ini akan menjadi sumber kehidupan masa depan kalau politik masih seperti sekarang. Jadi kalau ditanya apakah BUMN bisa diselamatkan, bisa. Kalau presidennya PKS tuh. Halo? Oh, Akbar. Ya. Kenapa? Karena hanya dengan perubahan kualitas pemilihan umum kita bisa ubah sekaligus BUMN ini, mental BUMN ini. Kan itu yang terjadi kan? Jadi kalau pemilihan umum masih diatur dengan threshold, itu berarti yang akan mengelola BUMN ini masih orang yang sama juga. Sehingga 2024, sustainability dari elit ini juga akan membuat sustainability dari perampokan BUMN. Sama polanya tuh. Jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh. Kita nggak perlu kita tanya dulu berapa sih kontribusi BUMN pada PDB kita, mungkin berapa, nggak sampai 2% sebetulnya tuh. Tapi itu soal-soal yang bisa kita periksa di dalam hitungan skala ekonomi. Tapi secara politis bayangan kita terhadap BUMN itu menyatu dengan kecemasan kita bahwa cara memilih presiden lah yang menyebabkan BUMN ini menjadi sapi perah. Itu soalnya tuh. Kalau kita di Amerika misalnya, kalau saya relawan, maka saya akan tunjukkan, saya cabut cek dari kantong saya, this is my share itu. $10, $100. Artinya saya membiayai si presiden karena saya relawan. Kalau di sini relawan artinya berharap jadi komisaris. Kalau harapannya nggak didengar, maka dia meminta dengan cara keras. Kalau nggak didengar juga dia menuntut. Kalau nggak juga dia mengancam itu. Itu yang terjadi sekarang. Jadi dari awal sebetulnya etika politik kita itu memang buruk. Menjadi relawan artinya tidak meminta apa-apa karena Anda relawan, rela untuk memberi itu. Tapi sekarang soalnya berubah itu. Menjadi relawan artinya berhak atas komisaris. Itu yang diributkan dalam 2 bulan yang lalu tuh. Sehingga sekarang juga kita lihat hal yang sama masih berlangsung. Erick Thohir mesti pastikan bahwa mereka yang mengancam harus dapat akhirnya tuh. Kenapa? Karena nanti posisi Erick Thohir sebagai kandidat yang tentu secara pragmatis berharap masuk dalam kompetisi pemilu, juga mempersiapkan relawan ini sebagai tim suksesnya nanti. Jadi kesinambungan kebusukan politik itu berlangsung karena sama-sama memperoleh kenikmatan dengan merampas nutrisi bumi untuk rakyat. Jadi
keadaan inilah yang saya pikir harus secara telanjang kita perlihatkan. Ya ada sedikit sopan santun untuk berharap bahwa oke, ini orang masih bisa diminta untuk menjernihkan air keruh dari operasi BUMN ini. Tapi kalau kita lihat sisi sebaliknya, ambisi politiklah yang akan menentukan apakah pejabat-pejabat di kabinet, khususnya BUMN, mengerti bahwa ini adalah nutrisi rakyat, bukan nutrisi untuk relawan. Nah, dengan cara itu juga kita lakukan pendidikan politik bahwa kalau Anda ingin seorang presiden berhasil di dalam kompetisi, ya Anda bantu dia dengan uang atau dengan tenaga, bukan Anda minta di awal perjanjian yang tidak jujur untuk berharap dapat jabatan komisaris. Itu nggak benar kan? Sebetulnya kalau kita mau fair, komisaris itu mesti justru datang dari partai oposisi yang bertentangan supaya ada fairness di dalam kontrol terhadap BUMN. Kan nggak bisa menteri direksinya itu pro pada menteri, komisarisnya juga pro pada menteri itu. Jadi audit eksternalnya nggak terjadi, yang ada audit internal. Audit internal itu artinya asal Bapak senang itu. Nah, soal-soal semacam ini yang saya kira harus secara tega kita bongkar anatomi politik di belakang operasi BUMN supaya nanti air jernih dari nutrisi itu di hulu tidak berubah menjadi air mata di hilir. Karena disiksa oleh birokrasi, disiksa oleh relawan, disiksa oleh kepentingan politik. Akibatnya BUMN kita itu jadi tubuh yang compang-camping karena dirobek di sana, dirobek di sini, disedot di sini, disodet di situ tuh. Jadi saya kira pikiran bagus dari Pak Eni menerangkan aspek-aspek perjalanan tubuh birokrasi dari BUMN. Mardani secara politis saya usulkan untuk melampaui keterangan-keterangan teknis itu dan mempromosikan satu cara berpikir baru tentang BUMN, yaitu dia satu paket dengan perubahan cara memilih presiden. Jadi merubah cara memilih presiden itu akan berimpact pada pembersihan BUMN sebetulnya itu soalnya. Saya setuju Pak Dahlan tadi bikin klasifikasi mana BUMN yang betul-betul strategis untuk menghidupi negara tanpa harus hitung untung ruginya karena itu memang harus ada. Lakukan aja kan. Lalu yang sudah obsolete itu dipangkas-pangkas, bangkainya jangan dibuang, dibagi-bagi aja buat partai politik tuh. Karena ada juga parpol yang ingin kolektor bangkai gitu kan. Yang kompetitif oke, dimaksimalkan tuh. Tapi kalau kita mau berpikir secara lebih radikal sebetulnya bikin aja klaster bahwa hanya yang betul-betul strategis untuk menopang kehidupan stabilitas pangan, stabilitas keamanan, stabilitas finansial itu aja yang dijadiin BUMN. Yang lain dialihkan jadi koperasi. Coba kita bikin semacam revolusi dalam penataan ekonomi kita tuh. Ada swasta dan ada BUMN yang khusus untuk menjaga stabilitas pangan, finance dan security, yang lain dikoperasikan. Supaya kita belajar juga bahwa selama ini kesetaraan operasional dan kesetaraan disebut kebanggaan itu, kalau Anda disebut koperasi itu langsung mentalnya jatuh. Jadi seolah-olah peminta-minta. Jadi dengan itu sebetulnya kita mau melatih bangsa ini untuk betul-betul setara di dalam menikmati nutrisi dari bangsa ini melalui BUMN. Nah itu sebetulnya yang harusnya dikampanyekan sejak sekarang. Supaya seluruh bangsa ini dibongkar kesadarannya bahwa hanya dengan mengubah tata cara pemilihan presiden, baru kita bisa berhasil untuk berharap BUMN ini bisa juga ikut dibersihkan sekaligus. Saya kira jalan pikirannya begitu. Terima kasih. Ya itu konstitusi bilang begitu. Tapi BUMN dia eksesif. Dia mengandalkan perintah konstitusi, kepentingan orang banyak, sambil dia menghalau sektor swasta. Kan itu yang terjadi kan. Demi memonopoli bisnis, ya dia bikin aja perusahaan-perusahaan anak perusahaan supaya tidak diambil oleh swasta itu. Kan itu niat buruknya di situ sebetulnya tuh. Tapi tadi kalau kita mau bicara tentang reformasi BUMN, cara membersihkan BUMN, kita mesti ingat bahwa BUMN ini ada di dalam ekosistem politik. Itu
poin pertama dulu tuh. Nah, ekosistem politik itulah yang melahirkan presiden. Kalau presidennya terpilih di dalam ekosistem yang bersih, maka dia nggak ada beban untuk membersihkan birokrasi junto BUMN tuh. Dia nggak takut diperas oleh partai politik. Dia tidak akan izinkan relawan itu menuntut hak melampaui janji-janji mereka waktu kampanye. Kan relawan bilang kami dengan rela mendukung presiden dan tidak ingin memperoleh sesuatu pun. Tapi kalau presidennya terpilih dalam ekosistem yang koruptif, maka dia nggak punya pertahanan moral, energi moral untuk membersihkan BUMN. Kan itu soalnya tuh. Jadi kita mesti lihat itu secara absolut. Kalau kita mau satu kali bernafas, lalu selesai masalah BUMN ini. Nah, nanti kemudian ada isu baru, ada apa namanya, ada lembaga baru lagi yang mau dibikin, apa tuh, Sovereign Wealth Fund itu, SWF itu. Orang juga curiga dengan cara yang sama gitu. Karena nanti lembaga ini, SWF ini, kemudian akan dibiayai oleh APBN. Dan mungkin sekali bahwa karena uang APBN nggak ada, maka dipakai alasan COVID untuk ngutang lagi untuk biayai SWF ini. Lalu equity dari BUMN ditaruh di situ sebagai jaminan. Lalu kemudian nanti ada hak dari SWF untuk menerbitkan surat utang itu. Lalu kalau dia rugi, dia tidak akan dipersoalkan sebagai kerugian negara. Karena udah dipisahkan itu. Itu artinya lembaga baru ini juga akan jadi ladang korupsi baru tuh. Kenapa? Karena ekosistemnya tetap berupaya untuk mencari lubang agar supaya akumulasi modal untuk pemilu 2024 sudah tersedia dari sekarang. Jadi semua inisiatif pemerintah, bahkan yang baik sekalipun, akan dicurigai karena ekosistemnya buruk. Jadi sekali lagi, tentu kita menginginkan agar supaya ada meritokrasi, ada panitia yang mewatch dengan betul prosedur pengangkatan direksi segala macam, tapi di ujungnya pada akhirnya ekosistem politik itulah yang akan mempengaruhi itu. Jadi sekali lagi, kalau cara presiden terpilih itu betul-betul dihasilkan dari ekosistem yang bersih, maka nggak ada keraguan bagi rakyat untuk percaya bahwa apapun yang direncanakan oleh pemerintah, apapun yang direncanakan oleh Menteri BUMN, itu akan didukung oleh rakyat. Kalau sekarang Pak Erick Thohir mungkin berpikir sebetulnya berupaya untuk mengakumulasi kekuasaan melalui fasilitas yang dia berikan pada komisaris-komisaris itu tuh. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembentukan tim sukses dia di 2024. Karena sebetulnya ambisi itu terbaca dari awal. Demikian juga menteri yang lain yang potensial adalah yang punya partai politik, yaitu Menteri Perekonomian Pak Airlangga. Jadi ini soal dan saya yang suruh tersamar sebetulnya kan. Tapi dengan tidak adanya sinyal itu, orang menganggap bahwa itu satu paket sebetulnya. Close tadi, karena tidak ada ideas artinya close. Karena kan kita selalu ingin seolah-olah optimis terhadap keadaan itu. Ya optimis itu adalah tindakan normatif kita, karena kita menginginkan yang ideal terjadi, karena itu kita mesti optimis. Tapi kalau kita lihat proses politik hari ini, menjadi pesimis pun itu sebetulnya adalah optimisme kita untuk mempercepat perubahan. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau kita nggak punya bayangan tentang keadaan di depan, lalu kita cari cara seperti apa BUMN kita. Kita selalu pergi pada Temasek. Nah, Temasek itu 98 juga pernah bangkrut. Itu kan BUMN yang pernah bangkrut. Kenapa? Karena dikendalikan oleh keluarga presiden, istri presiden terlibat di situ. Yang sampai sekarang orang nggak pernah lakukan audit kriminal di dalam Temasek gitu. Jadi kita sebetulnya kehilangan pakem, padahal kita bisa bentuk sendiri citra kita tentang BUMN. Nah sekarang semua orang menganggap bahwa ini ada COVID. COVID itu menyiksa rakyat. Tetapi bagi BUMN, COVID itu justru membahagiakan mereka. Sebab dengan adanya COVID, pemerintah punya alasan untuk membail out BUMN. Dengan adanya COVID, ada alasan untuk stimulus bagi BUMN. Yang sebetulnya tadi diterangkan kan urusannya dengan COVID. Sebelum COVID itu udah berdarah-darah semua kan. Jadi sekali lagi, kita ingin yang ingin saya terangkan adalah bahwa kalau kita baca
politik BUMN atau kebijakan BUMN, dia hanyalah bagian dari penyelesaian kecil untuk satu sikap politik baru, yaitu menantang kekuasaan untuk membuktikan bahwa dia bersih itu. Jadi ekosistem itulah yang menentukan berhasil tidaknya kita untuk memulihkan kembali kemampuan kita bernegara melalui pembersihan BUMN. Yang diterangkan tadi oleh Pak Mardhani, Pak Dahlan Iskan, Mbak Eni, sebetulnya itu pembicaraan nanti hari pertama setelah presiden baru terpilih itu. Kita udah bicara lebih awal sebetulnya. Tapi udah kita anggap aja bahwa pembicaraan kita ini seharusnya diputuskan nanti hari pertama setelah presiden baru terpilih 2024. Kalau sekarang ini cuma sekedar ngomong-ngomong karena nggak mungkin dilakukan itu. Betul analisis Pak Dahlan Iskan atau keterangan dari Mbak Eni Mardhani. Tetap kita bicarakan ini dalam upaya untuk mengingatkan fungsi dari moral di dalam politik, fungsi dari public ethics di dalam manajemen BUMN. Nah, semua ini baru bisa kita bayangkan kemungkinannya berlangsung kalau ada presiden berjenis baru di 2024 atau sebelum 2024. Terima kasih.